Malam itu, hujan berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, arwah Siti Nurjanah tak lagi menangis. Di halaman rumahnya hanya tersisa setangkai bunga melati segar, seolah pertanda bahwa keadilan dari alam kubur telah ditegakkan. Namun, di setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mencium aroma melati di mushola tua itu dan bersumpah mendengar suara lembut seorang gadis berbisik, "Terima kasih, aku sudah tenang." Desa Kaliurang Wetan malam itu sunyi seperti tertelan gelap. Hujan baru saja reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Di rumah panggung sederhana milik Buminah, lampu temaram dari bohlam kuning menggantung di tengah ruangan. Malam itu digelar tahlilan hari ke-7 wafatnya Siti Nurjanah, anak tunggal Buminah yang ditemukan tewas di pinggir sungai seminggu lalu. Kabar di kampung beredar bahwa Siti bunuh diri karena putus cinta. Tapi sebagian warga tak percaya. "Anak sebaik itu mana mungkin bunuh diri?" bisik seorang ibu di antara tamu yang duduk melingkar sambil menunduk. Pak Ustadz Hasan, lelaki paruh baya dengan sorban putih di lehernya, membuka acara tahlilan dengan suara lantang tapi teduh. "Mari kita kirim doa untuk almarhumah Siti Nurjanah. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan keluarga diberi ketabahan." Warga mulai membaca doa bersama. Suara amin menggema bersamaan, tapi malam terasa aneh. Angin tak berhembus, namun tirai jendela bergerak pelan seolah tersentuh sesuatu. Di pojok ruangan, kursi kayu yang tak diduduki siapapun berderit pelan, seperti ada yang baru saja duduk di atasnya. Raka, pemuda 24 tahun yang duduk di barisan belakang, merasakan bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Sejak awal tahlilan, ia tak tenang. Tatapannya sering terarah ke kursi kosong itu. "Kenapa kursi itu kayak bergerak sendiri?" bisiknya pelan ke teman di sebelah. Namun, tak ada yang menjawab. Hanya suara jikir pelan yang terus bergetar di udara. Buminah duduk di sisi kanan Pak Ustadz, wajahnya sayu. Ia menggenggam foto mendiang anaknya erat-erat. Dari luar rumah, suara jangkrik tiba-tiba berhenti serentak. Sunyi, benar-benar sunyi. Tiba-tiba lampu bohlam di tengah ruangan redup, berkedip 3 kali, lalu mati total. Suara doa terhenti. Kegelapan menyelimuti ruangan. Beberapa warga berteriak kecil, "Astagfirullah, listrik mati." Namun, sebelum Pak Ustadz sempat menenangkan, bau tanah basah menyengat menyusup masuk ke dalam ruangan, seperti aroma dari liang kubur yang baru digali. Saat itu juga, di luar jendela yang terbuka sedikit, seseorang atau sesuatu tampak berdiri di halaman. Bentuknya samar, putih, berdiri kaku, kepalanya terbungkus kain. Hanya terlihat sekelebat, tapi cukup untuk membuat salah satu ibu-ibu histeris. "Ya Allah, ada pocong di luar." Suasana langsung kacau. Beberapa warga berdiri panik, sebagian melarikan diri keluar. Raka terpaku di tempat, wajahnya pucat pasi. Ia tahu persis posisi pocong itu, di dekat pohon pisang, tempat dulu Siti sering bermain waktu kecil. Pak Ustadz Hasan segera berdiri, membaca ayat kursi dengan suara keras. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Namun saat doa baru setengah dibaca, kursi kosong di pojok rumah bergoyang sendiri dengan keras, menimbulkan suara krik-krik yang menusuk telinga. Bohlam tiba-tiba menyala lagi, tapi redup. Semua orang menatap ke arah kursi itu, dan mereka melihat tanah lembab menetes dari dudukan kursi, membentuk genangan kecil. Buminah menjerit, "Ya Allah, itu tanah kuburan." Pak Ustadz memandang tajam ke arah Raka yang masih duduk di belakang. Keringat deras membasahi wajahnya. "Raka, kamu kenapa pucat begitu?"
Kau lihat sesuatu? Raka menelan ludah, matanya tak lepas dari kursi itu. Kursi itu, Pak, ada yang duduk. Aku lihat bayangan putih, menunduk. Semua mata kini tertuju pada kursi itu. Kursi yang tadi bergoyang perlahan kini diam sempurna. Tapi di atasnya tampak bekas tanah dan noda merah kecoklatan, seperti darah yang sudah kering. Pak Ustadz menghela napas berat, lalu menutup tahlilan malam itu dengan cepat. Sudah, warga pulang dulu. Besok kita lanjutkan doa. Malam ini, ada yang tidak beres. Satu persatu warga meninggalkan rumah dengan wajah ketakutan. Hanya tersisa Buminah yang masih menangis di pojok, Raka yang tampak gelisah, dan Pak Ustadz yang berdiri menatap kursi kosong itu dengan wajah serius. Dari kejauhan, angin berembus pelan. Di luar rumah, suara kain diseret di tanah terdengar sayup-sayup, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pak Ustadz menatap ke arah pintu dengan napas menahan. Pintu kayu itu bergetar pelan dari luar, seperti diketuk, tapi bukan dengan tangan manusia. Innalillahi, bisik Pak Ustadz pelan. Siti, kau datang? Malam masih sama, dingin, basah, dan menyisakan rasa takut di dada warga. Setelah kejadian kursi bergoyang di tahlilan malam sebelumnya, banyak yang enggan datang lagi ke rumah Buminah. Tapi karena keyakinan dan rasa hormat pada arwah Siti Nurjana, akhirnya beberapa warga kembali hadir malam itu. Lampu Petromax dipasang di tengah ruangan karena listrik sering mati sejak semalam. Pak Ustadz Hasan kembali memimpin tahlil. Suaranya berat, tapi ada getar di ujung setiap doa, seolah ia tahu makhluk yang sama mungkin masih berada di sekitar mereka. Kita niatkan doa ini agar arwah almarhumah Siti Nurjana tenang di alam sana, ucapnya dengan lembut. Warga mengangguk, tapi dari luar rumah terdengar suara kain diseret di tanah, samar, terputus-putus, mendekat lalu menjauh. Suara itu membuat beberapa orang menatap ke arah pintu, tapi tak ada yang berani bicara. Buminah yang duduk di dekat foto anaknya meneteskan air mata. Nak Siti, kalau kau mendengar doa ini, pulanglah dengan tenang le, ucapnya parau. Namun justru saat kalimat itu diucapkan, api Petromax berkedip lalu padam. Seketika ruangan gelap total. Hanya suara desis angin dan napas warga yang tercekat. Tiba-tiba dari arah halaman belakang terdengar isak tangis pelan, lirih, seperti suara perempuan menangis sambil memanggil, "Ma, ma, aku sakit, ma." Buminah tersentak. Itu suara anaknya. Ia mengenali nada tangis itu. "Astagfirullah, Siti?" serunya gemetar. Beberapa ibu langsung menjerit, sementara Raka yang duduk di pojok menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Ustadz Hasan bangkit, membuka kitab kecil dari sakunya, lalu membaca ayat kursi dengan keras. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Namun, di sela bacaan itu, pintu belakang rumah terbuka sendiri dengan suara decit panjang. Hembusan angin dingin masuk dan warga melihat sesuatu berdiri di ambang pintu. Sesosok putih kaku, tubuh terbungkus kain kafan kotor, wajahnya tertutup tapi bagian mata menghitam basah. Pocong itu berdiri mematung, lalu menunduk pelan. Suara kain kafan menyeret lantai, dan di bawahnya tampak jejak lumpur serta tanah kuburan menetes. Suasana beku, hanya terdengar isak tertahan. Raka perlahan menunduk semakin dalam, sementara pocong itu mengangkat wajahnya perlahan ke arah Raka. Dari balik kafannya terdengar suara lirih seperti bisikan dua alam. "Kau yang di sana, kenapa kau bunuh aku?" Raka langsung jatuh terduduk. Aku nggak bunuh. Aku cuma nemuin kau, udah nggak bernyawa," katanya terbata-bata. Tiba-tiba, Petromax menyala kembali sendiri, menerangi ruangan,
dan pocong itu sudah berdiri di tengah lingkaran tahlil. Bau busuk menyengat hidung semua orang. Bu Minah menjerit histeris dan jatuh pingsan. Pak Ustadz Hasan menahan napas, menatap makhluk itu dengan mata mantap meski tubuhnya gemetar. Siti Nurjanah, kalau memang itu kau, katakanlah dengan jujur. Apa yang terjadi padamu? Sosok pocong itu tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kursi kosong tempat ia duduk semalam. Di kursi itu, kini ada noda darah baru yang menetes ke lantai. Tiba-tiba, tulisan merah samar muncul di dinding, seperti coretan darah segar membentuk kata, "Bukan bunuh diri." Semua warga menjerit ketakutan. Raka menutup wajah, menangis keras. "Aku nggak bunuh, aku cuma... Suaranya patah. Pocong itu mengeluarkan suara lirih lagi, seperti menahan tangis. "Dia rampas tasku, aku jatuh. Dia biarkan aku mati." Kepala pocong itu menunduk, lalu menghilang dalam kabut tebal yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau anyir darah masih menggantung di udara. Ketika kabut lenyap, pocong itu sudah tidak ada. Tapi di lantai, tepat di depan Raka, terdapat tas kecil lusuh yang dikenali Bu Minah sebagai milik anaknya. Tas itu hilang sejak malam kematian Siti. Pak Ustadz Hasan memungut tas itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada potongan gelang emas yang patah. Gelang yang dulu dipakai Siti setiap hari. Semua mata memandang Raka. Pemuda itu hanya bisa menangis, menggigil ketakutan. Aku nggak sengaja, Pak. Aku cuma mau uangnya." Pak Ustadz memejamkan mata. Doa panjang meluncur dari bibirnya, sementara suara azan Isya dari mushola kecil di kejauhan terdengar sayup, menutup malam yang kelam. Tapi sebelum doa terakhir selesai, suara tawa lirih perempuan terdengar dari arah halaman belakang. Pelan, memanjang, seperti suara arwah yang puas karena kebenaran mulai terungkap. "Mak, kebenaran belum selesai." Dan malam itu, warga tahu tahlilan belum benar-benar berakhir. Malam berikutnya di desa Kaliurang Wetan tak lebih tenang dari sebelumnya. Setelah kejadian pocong muncul di tengah doa, warga desa mulai ketakutan untuk melewati rumah Bu Minah. Tapi Pak Ustadz Hasan memutuskan untuk tetap datang malam itu. Ia yakin arwah Siti belum tenang karena masih ada kebohongan yang belum terungkap. Rumah Bu Minah diselimuti kabut tipis. Jam dinding menunjukkan pukul 23.10. Di dalam rumah hanya ada 3 orang, Pak Ustadz Hasan, Bu Minah, dan Raka. Lelaki muda itu menunduk sejak awal. Matanya sembab, wajahnya pucat seperti orang sakit. Di meja kayu, tas lusuh milik Siti masih tergeletak. Tas yang tiba-tiba muncul semalam di depan kaki Raka. "Nak Raka," suara Pak Ustadz Hasan pelan tapi tegas. "Malam ini, sebelum kita mulai doa lagi, aku ingin kau bicara jujur. Apa benar kau hanya menemukan jasad Siti?" Raka mengangkat kepalanya perlahan. Ada air mata yang jatuh di pipinya. Aku cuma mau ambil uangnya, Pak. Aku pikir dia cuma pingsan. Aku nggak sengaja biarin dia di sana." Bu Minah menjerit kecil, memukul dadanya sendiri. "Astagfirullah. Nak Siti, dosa apa kau dibegitukan?" Tiba-tiba, lampu bohlam redup, berkedip, lalu padam total. Suara angin seolah berhenti. Tak ada jangkrik, tak ada suara tikus, hanya keheningan pekat dan bau busuk yang mulai tercium. Dari arah kamar Siti yang sudah lama dikunci, terdengar bunyi ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Ustadz Hasan menatap ke arah kamar, wajahnya tegang. "Bu Minah, kamar itu masih dikunci?" Iya Pak, sejak Siti meninggal, nggak ada yang berani buka." Tapi tiba-tiba pintu kamar itu terbuka sendiri, perlahan, disertai bunyi engsel berderit panjang. Angin dingin keluar dari dalam ruangan,
membuat lilin di meja hampir padam. Di dalam kamar, samar terlihat cermin besar milik Siti. Di permukaannya muncul kabut putih, lalu wajah Siti tampak di sana dengan mata hitam pekat dan darah mengalir dari pelipisnya. Buminah menjerit keras dan jatuh berlutut. "Ya Allah, anakku, Siti." Wajah arwah itu bergerak di dalam cermin, bibirnya bergetar pelan. "Mak, aku nggak bunuh diri." Dia bohong. Raka menjerit dan menutupi telinganya. Cukup, jangan muncul lagi. Aku udah nyesel." Namun tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat. Dari permukaannya, tangan pucat keluar perlahan, menempel di sisi kaca. Suhu ruangan menurun drastis. Nafas mereka terlihat di udara. Suara Pak Ustadz Hasan menggema keras membaca ayat kursi. Tapi cermin itu pecah berderak. Retaknya membentuk tulisan samar. "Korban." Dari balik retakan itu, suara Siti terdengar lagi. Kali ini jelas, seperti berdiri di tengah ruangan. "Aku nggak jatuh sendiri. Aku dipukul batu di tepi sungai." Pak Ustadz Hasan menatap Raka dengan tatapan tajam. "Kau pukul dia, nak?" Raka menangis histeris. "Aku nggak mau bunuh dia, Pak. Aku cuma disuruh. Aku disuruh orang buat ambil tasnya. Tapi waktu aku rebut, dia jatuh. Kepalanya kebentur batu. Aku panik. Aku tinggalin dia di situ. Aku kira cuma pingsan." Buminah memukul lantai. Tangisnya meledak. "Greater than astagfirullahalazim. Kau biarkan dia mati di sana sendirian." Pak Ustadz Hasan menarik napas berat. "Siapa yang nyuruhmu, Raka?" Raka terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu depan rumah terbanting tertutup keras. Semua lilin padam bersamaan. Dari arah jendela, suara perempuan menangis berubah menjadi tawa serak. Suara yang sama yang mereka dengar di malam tahlilan pertama. Cahaya petir menyambar dan dalam sekejap mereka melihat sosok pocong Siti berdiri di depan pintu, kepala menunduk, darah menetes dari kain kafannya. Suara lirih keluar dari pocong itu yang menyuruh, "Dia bukan orang jauh. Dia tetanggaku sendiri." Raka menatap ke arah jendela dengan wajah takut. "Bukan aku yang nyuruh, Pak. Bukan aku. Dia yang suruh aku." Petir menyambar lagi, dan di luar rumah terlihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon pisang. Siluet pria memakai sarung, perut buncit dengan wajah samar. Pak Ustadz Hasan mengenali bayangan itu. Itu Pak Lurah Sarman. Namun saat hendak keluar untuk memastikan, bayangan itu menghilang ditelan kabut. Sementara di dalam rumah, pocong Siti perlahan memudar, meninggalkan jejak lumpur basah di lantai membentuk tulisan samar. Keadilan belum selesai. Malam itu, Pak Ustadz Hasan tahu kebenaran baru setengah terbuka. Dan mulai malam itu juga, ia bersumpah akan mengungkap siapa sebenarnya yang bersekongkol membunuh Siti Nurjanah. Malam keempat setelah tahlilan pertama menjadi malam yang paling mencekam bagi desa Kaliurang Wetan. Warga tak berani keluar rumah. Angin berembus kencang, membawa bau anyir yang menusuk seperti darah basi. Di rumah panggung Buminah, hanya cahaya lilin kecil yang menerangi ruang tamu. Di atas lantai, tikar pandan digelar dan Pak Ustadz Hasan duduk bersila di tengahnya. Di sampingnya, Raka dan Buminah duduk diam, wajah mereka tegang. "Malam ini," ucap Pak Ustadz Hasan pelan, "kita akan mencoba bicara langsung dengan arwah Siti. Dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi kita harus siap. Tak semua arwah bisa tenang saat berbicara." Buminah menggenggam tas lusuh milik anaknya erat-erat. "Saya cuma mau tahu siapa yang nyuruh bunuh anak saya, Ustadz. Biar saya bisa tenang." Raka tak berani menatap siapapun. Kedua tangannya gemetar. Dalam hati, ia tahu apa yang akan terjadi malam itu
bisa mengubah segalanya. Pak Ustadz menyalakan dupa dan menutup mata, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara bergetar. Suara zikir perlahan menggema di ruangan, disertai bunyi daun pintu berderit pelan ditiup angin. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lilin berkedip 3 kali, lalu apinya berubah biru. Bau melati menyebar cepat, disusul aroma tanah basah. Pak Ustadz Hasan membuka mata. Dia sudah datang. Dari arah kamar Siti terdengar langkah pelan. Buminah menggigil. Tirai kamar bergoyang meski tak ada angin. Dan dari balik tirai itu muncul sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh, wajahnya pucat, dan kedua kakinya terbungkus kain kafan. Suara lembut tapi serak keluar dari arah sosok itu. "Mak, aku pulang, Mak." Buminah menutup mulutnya, menahan jerit. "Ya Allah, itu suara anakku." Pak Ustadz Hasan tetap tenang. Ia meletakkan telapak tangannya di atas Al-Quran yang terbuka. "Siti Nurjana, demi izin Allah, katakanlah kebenaran. Siapa yang menyebabkan kematianmu?" Sosok itu menunduk. Dari matanya menetes darah hitam pekat. "Aku dibunuh. Aku tidak bunuh diri. Raka rampas tasku." Raka langsung menangis, bersujud di lantai. "Ampuni aku, Siti. Aku nggak sengaja. Aku disuruh." Sosok arwah itu menatapnya tanpa amarah, tapi dengan sedih yang dalam. "Kau disuruh oleh dia, Lurah Sarman." Begitu nama itu disebut, seluruh lilin padam bersamaan. Suara keras terdengar di luar rumah, seperti benda berat jatuh dari atap. Buminah menjerit. Pak Ustadz cepat membaca doa perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri dan angin kencang masuk membawa abu dan tanah. Di tengah pusaran itu muncul bayangan besar, siluet laki-laki gemuk bersarung dengan wajah kabur, seperti asap pekat membentuk rupa Pak Lurah Sarman. Suara berat muncul dari arah pintu itu, bukan suara manusia biasa. "Jangan campuri urusan ini, Hasan. Ini sudah takdirnya." Pak Ustadz Hasan berdiri dengan tegas, menatap ke arah bayangan itu. "Takdir bukan alasan untuk membunuh Sarman. Kau rampas hak Allah dengan darah orang tak bersalah." Bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Ketika suasana mulai tenang, sosok arwah Siti masih berdiri. Ia menatap ibunya dengan mata sayu. "Mak, tolong bilang ke semua orang, aku nggak bunuh diri. Aku dibungkam karena aku tahu sesuatu." Pak Ustadz Hasan mendekat. "Apa yang kau tahu, Siti?" Arwah itu bergetar, lalu suara lirihnya hampir tak terdengar. "Dana desa, uang yang dikorupsi, aku lihat mereka sembunyikan di kantor balai." Sekejap kemudian, sosok itu bergetar hebat dan lenyap dalam kilatan cahaya putih. Lilin padam dan hening kembali menyelimuti rumah. Buminah menangis keras, sementara Raka terisak di lantai. Pak Ustadz Hasan menatap ke arah pintu. "Sekarang aku paham. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini kejahatan yang direncanakan. Arwah itu tak akan tenang sebelum kebenaran diserahkan kepada manusia." Di luar rumah, terdengar suara azan dari mushola kecil, meski belum waktunya subuh. Azan itu menggema lama, disertai desir angin yang seperti mengantar arwah pergi sementara. Tapi malam itu, sebelum mereka sempat beristirahat, dari bawah rumah panggung terdengar suara langkah pelan dan ketukan lembut dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti tanda bahwa Siti Nurjana belum sepenuhnya pergi. Pak Ustadz Hasan menatap lantai, wajahnya tegang. Dia belum tenang karena Sarman masih bebas. Angin pagi di desa Kaliurang Wetan terasa berat. Kabut tebal menyelimuti gang kecil yang menuju balai desa. Namun, bukan hanya udara yang dingin, suasana desa juga membeku karena gosip mulai beredar.
arwah Siti Nurjana gentayangan di sekitar kantor lurah. Sejak malam komunikasi arwah di rumah Buminah, warga mulai mendengar hal-hal aneh. Suara perempuan menangis di dekat sumur balai desa. Bau melati yang muncul tiba-tiba setiap sore. Dan suara langkah kaki tanpa bayangan di lantai balai. Pak Lurah Sarman terlihat pucat dalam setiap rapat desa. Matanya merah, tubuhnya gemetar meski cuaca panas. Ia mulai sering bicara sendiri di ruangannya. Aku sudah tutup rapat semua. Tak ada yang tahu, tak ada yang lihat, gumamnya sambil menatap foto almarhum ayahnya di dinding. Namun malam itu, sesuatu mulai berubah. Sementara itu, Pak Ustadz Hasan dan Buminah berjalan menyusuri jalan becek menuju mushola. Raka mengikuti dari belakang, menunduk diam. "Ustadz," kata Buminah lirih, "benarkah yang Siti katakan?" Lurah Sarman yang menyuruh Raka. Pak Ustadz Hasan mengangguk pelan. "Greater than, ya Bu. Tapi kita tak bisa menuduh tanpa bukti. Arwah Siti hanya membuka pintu. Kita yang harus menyingkap tabirnya." Raka menatap tanah, air mata menetes. "Aku cuma disuruh ambil tas Ustadz. Katanya cuma mau ngambil uangnya aja. Tapi waktu aku tarik tasnya, dia jatuh ke batu. Darahnya banyak banget. Aku takut Ustadz. Aku disuruh diam." Buminah menatapnya dengan campuran marah dan kasihan. "Kamu tahu dia meninggal, Rak. Kenapa nggak lapor?" Raka terisak. "Aku diancam, Bu." Sarman bilang, "Kalau aku buka mulut, keluargaku yang dikorbankan selanjutnya." Suasana hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar di antara embun malam. Beberapa hari kemudian, Pak Ustadz Hasan memutuskan menyelidiki balai desa diam-diam. Malam itu sekitar pukul 11, ia datang sendirian. Di tangannya hanya ada senter kecil dan tasbih. Pintu balai tidak dikunci, hanya diganjal kayu dari dalam. Begitu masuk, udara terasa pengap dan lembab. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki kecil seperti sandal basah, padahal ruangan kosong. Lantai papan tua berderit setiap kali ia melangkah. Tiba-tiba, bau busuk tercium seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Senter Pak Ustadz bergetar. Cahaya menyorot ke arah lemari besi di ujung ruangan. Di sana, di bawah lemari, tampak tumpukan kain putih penuh tanah dan bercak darah kering. Ketika ia mendekat, kain itu bergerak sendiri, perlahan membuka lipatannya. Dari balik kain itu muncul jari-jari tangan pucat, lalu wajah Siti Nurjana menatap langsung ke arah Ustadz dengan mata kosong. "Ustadz, uang itu di bawah lantai, bukti semuanya." Suara lirih itu menggema seperti berasal dari dua dunia. Pak Ustadz Hasan membaca doa, lalu mengangkat papan lantai di bawah lemari. Benar saja, di bawahnya ada kotak logam berisi tumpukan uang lusuh dan beberapa berkas. Surat itu bertuliskan nama Lurah Sarman dan beberapa tanda tangan warga palsu. "Innalillahi, ini bukti semua dosa mereka," bisiknya dengan tegang. Namun belum sempat ia menutup kembali, suara langkah berat terdengar dari pintu depan. Lampu gantung di ruangan itu tiba-tiba menyala sendiri, menerangi seluruh ruang. Di ambang pintu berdiri Pak Lurah Sarman, wajahnya pucat pasi, tapi matanya merah menyala. "Kau cari apa di sini, Hasan?" katanya dengan suara berat. Pak Ustadz berdiri tegak. "Aku cari kebenaran, Sarman. Allah melihat semua yang kau sembunyikan." Sarman tertawa pelan, tapi suaranya parau. "Kebenaran. Arwah itu sudah kuperingatkan, tapi dia tak mau diam. Sekarang kau juga mau ikut mati seperti dia?" Sebelum sempat bergerak, lampu kembali padam. Gelap, hening. Tiba-tiba terdengar jeritan laki-laki dari arah Sarman. Suara itu begitu nyaring, seperti seseorang diseret. Ketika lampu senter dinyalakan lagi, Sarman sudah jatuh di lantai. Wajahnya ketakutan,
dan di belakangnya berdiri sosok pocong Siti. Tubuhnya menggantung setengah dari lantai, matanya menatap tajam. "Kau rampas hidupku, sekarang biarkan aku rampas tidurmu." Sarman menjerit dan berlari keluar, menabrak pintu hingga roboh. Pak Ustadz Hasan hanya bisa membaca istighfar. Arwah Siti menatapnya sebentar, lalu menghilang dalam kabut dingin. Di tangannya, Pak Ustadz masih menggenggam bukti uang dan berkas korupsi itu. Ia tahu ini saatnya menyerahkan semuanya ke polisi. Malam itu, angin di desa Kaliurang Wetan berhenti berembus. Tidak ada tangisan arwah, tidak ada suara langkah di atap. Namun sebelum fajar, Buminah terbangun karena mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya 3 kali. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu perlahan. Di teras, tidak ada siapa-siapa, hanya sebatang bunga melati segar yang diletakkan di ambang pintu. Ia tahu Siti sudah berterima kasih. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di atas sawah desa Kaliurang Wetan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suasana yang biasanya sunyi kini dipenuhi bisik-bisik warga. Kabar tentang Pak Ustadz Hasan menemukan bukti korupsi dan pembunuhan Siti Nurjana menyebar cepat. Buminah duduk di serambi rumahnya, menatap kosong bunga melati yang semalam muncul di depan pintu. Tangannya menggenggam kain putih milik anaknya, sementara air mata terus menetes tanpa suara. Namun dalam kesedihannya ada sedikit rasa lega. Arwah anaknya mulai tenang. Sementara itu, Pak Ustadz Hasan dan Raka berjalan menuju kantor polisi kecamatan. Di tangannya, Ustadz membawa kotak logam berisi uang dan berkas tanda tangan palsu. Raka menunduk sepanjang jalan, wajahnya lelah dan mata sembab. "Ustadz, aku siap dihukum. Aku tahu aku salah. Aku cuma mau arwah Siti tenang," katanya pelan. Pak Ustadz Hasan menepuk bahunya. "Tobatmu diterima kalau engkau jujur, nak. Jangan takut. Allah Maha melihat." Namun sesampainya di depan gerbang kantor polisi, hal aneh terjadi. Langit yang semula cerah tiba-tiba mendung pekat. Angin kencang datang tiba-tiba, membuat daun-daun beterbangan. Dari kejauhan, Pak Lurah Sarman terlihat datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi. "Greater than Hasan. Jangan serahkan itu. Kau tak tahu apa yang kau hadapi." Pak Ustadz Hasan menatapnya dengan tenang. "Aku tahu, Sarman. Aku tahu semuanya. Termasuk dosa yang kau sembunyikan di bawah nama jabatanmu." Sarman gemetar. "Kau pikir aku takut? Uang itu, kekuasaan itu, semua demi desa." Namun, sebelum kata-kata itu selesai, suara tangisan perempuan menggema dari arah sawah. Tangisan lirih menyayat hati, diikuti bau melati yang begitu kuat. Warga yang sedang lewat berhenti, menoleh ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Lalu, mereka semua melihatnya. Sosok pocong putih berjalan perlahan di pematang sawah menuju arah mereka. Langkahnya tak menyentuh tanah, matanya hitam legam, dan dari wajah pucatnya mengalir darah segar menetes ke tanah. Buminah yang datang menyusul langsung menjerit, "Siti, anakku, jangan, nak." Namun arwah Siti tidak mengamuk. Ia hanya berdiri di depan Pak Lurah Sarman, menatapnya lama. "Kau janji tak akan sakiti aku, tapi kau dorong aku ke batu." Sarman mundur, tubuhnya gemetar hebat. Aku cuma ingin uang itu kembali. Aku tak mau kau buka mulut, Siti." Arwah itu menatap dengan mata merah menyala. "Kau rampas nafasku, tapi Tuhan kirim aku untuk rampas tidurmu." Tiba-tiba petir menyambar keras, membuat warga menjerit. Tubuh Sarman terpental ke belakang, terbentur papan kayu dekat pos polisi. Ketika warga mendekat, wajahnya membiru, matanya melotot, mulutnya terbuka seolah berteriak, dan di dadanya tergenggam setangkai bunga melati segar. Pak Ustadz Hasan segera menenangkan warga. "Tenang semua, jangan takut.
Ini bukan kutukan, ini balasan dari Allah untuk kejahatan yang ditutupi. Hujan tiba-tiba turun deras. Arwah Siti memandang ke arah ibunya satu kali, lalu menatap Ustadz Hasan. Wajahnya kini tak lagi pucat, matanya lembut. Ia menunduk, lalu perlahan menghilang bersama hujan, meninggalkan cahaya putih kecil yang melayang ke langit. Buminah berlutut di tanah, memeluk bunga melati yang tertinggal di depan pos polisi. "Pergilah tenang, nak. Ibu sudah tahu kebenarannya." Keesokan harinya, polisi resmi menutup kasus tersebut. Bukti dari Pak Ustadz Hasan dan pengakuan Raka mengungkap semua korupsi dana desa yang dilakukan oleh Lurah Sarman. Nama Siti Nurjanah akhirnya dibersihkan, bukan lagi korban bunuh diri, tapi korban pembunuhan yang disamarkan. Desa Kaliurang Wetan kembali tenang setelah berminggu-minggu diguncang teror. Warga kini sering datang ke musyola mendoakan Siti setiap malam Jumat. Bahkan setiap malam Jumat Kliwon, aroma melati lembut kadang masih tercium di sekitar musyola, tapi tanpa rasa takut. Hanya tanda bahwa arwah yang dulu tersiksa kini sudah damai. Malam itu, Pak Ustadz Hasan berdiri di depan rumah Buminah. Mereka menatap langit di mana bulan purnama menggantung terang. "Keadilan tak selalu datang dari tangan manusia," ucap Ustadz pelan. "Kadang alam kubur yang menagihnya." Buminah mengangguk, menatap bunga melati di genggamannya. "Yang penting, anakku sudah pulang dengan tenang." Angin berhembus lembut, membawa bau melati segar. Dan di kejauhan, seolah samar-samar, terdengar suara tawa lembut seorang gadis, seperti bisikan terima kasih dari dunia lain. Di sebuah desa terpencil bernama Kaliurang Wetan, tahlilan malam Jumat itu berubah jadi malam teror. Ketika arwah yang disolatkan justru datang sendiri ke acara doa. Warga gemetar, lilin padam, satu persatu. Dan di antara bacaan Yasin, terdengar suara lembut berbisik, "Aku datang, bukan untuk didoakan, tapi untuk menuntut keadilan."